Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Tania Joviani Casya dari kelas 3 PHP 57 dengan nomor induk 19190260. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu akulturasi kuliner yang ada di Indonesia, yaitu sup Brenebon. Lalu, apa sih sup Brenebon itu? Yuk kita simak penjelasan mengenai sejarah sup Brenebon di Indonesia. Sebagai negara yang telah lama dijajah oleh negara Belanda, tentunya Indonesia banyak sekali mendapatkan pengaruh dari negara tersebut, mulai dari budaya, bahasa, dan juga kuliner. Nah, salah satu kuliner Belanda yang telah diadopsi oleh masyarakat Indonesia bagian timur adalah sup Brenebon. Sup Brenebon telah menjadi makanan khas Sulawesi Utara, tepatnya di Manado. Nama sup Brenebon berasal dari kata Brinenbonen, di mana Brinen artinya warna coklat, sedangkan Bonen artinya kacang, sehingga apabila disatukan menjadi kacang coklat, karena warnanya yang kecoklatan dan juga kemerahan. Namun, masyarakat Indonesia sering menyebutnya sebagai kacang merah, sehingga kata Brinenbonen ini berubah menjadi Brenebon karena pelafalan masyarakat Manado. Asal mula bisa terciptanya sup Brenebon ini adalah karena adanya kebiasaan orang Belanda yang suka mengonsumsi sup, sedangkan kota Manado kaya akan kacang merah, cengkeh, dan juga pala, sehingga terciptalah akulturasi kuliner ini. Perbedaan antara sup Brinenbonen dan sup Brenebon adalah sup Brinenbonen yang asli menggunakan krim, sehingga kuahnya bertekstur lebih kental, sedangkan sup Brenebonen tidak kental. Nah, semangkuk sup Brenebon versi Belanda dan Manado asli itu biasanya terdiri dari kacang merah yang kemudian disajikan dengan kuah kaldu daging. Sedangkan daging yang digunakan untuk dijadikan kaldu itu adalah daging atau kaki babi di versi aslinya. Nah, namun seiring perkembangan zaman, sup ini juga ikut beradaptasi dengan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya muslim, sehingga muncul versi halal dengan menggunakan tetelan sapi, daging sapi, tulang ayam maupun ceker ayam. Tidak hanya itu teman-teman, terkadang juga ditambahkan wortel. Walaupun versi aslinya itu tidak menggunakan wortel, tapi sekarang sup Brenebon ini ditambahkan sayur-sayuran sesuai dengan selera masyarakat. Bagi kalian yang penasaran, di mana sih bisa mendapatkan sup Brenebon ini? Sup Brenebon bisa sangat mudah kalian dapatkan di kota Manado, mulai dari rumah makan, pesta tradisional, dan bahkan sangat mudah dimasak di rumah. Di Manado, pesta tradisional sangat mewajibkan adanya sup ini, karena sudah menjadi ciri khas tidak hanya di Manado loh, tapi di Jakarta juga banyak rumah makan yang menyediakan sup Brenebon ini. Contohnya seperti di Bunga Pepaya. Alamatnya ada di sini ya. Rumah makan Manado Tinur, rumah makan khas Manado Minahasa Raya, dan juga masih banyak lagi. Bahkan saking terkenalnya, sup ini banyak sekali dijual dalam bentuk makanan siap saji. Kalian bisa coba search di Google atau di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan masih banyak lagi. Kalau bagi kalian yang ingin mencoba memasak sendiri, juga bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini ya. Yang pertama, sediakan panci berisi air, taruh kacang merahnya, serta tulang atau daging yang ingin direbus. Lalu, direbus dulu ya teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu perebusan kacang merah, ada tipsnya nih. Sebelum direbus, kacang merahnya harus direndam terlebih dahulu. Misalnya aja setengah hari sebelum kalian masak. Nah, kalau kaldu, kalian bisa pakai kaki atau tulang babi, tulang ayam atau ceker ayam, tulang sapi atau tetelan sapi, namun tidak disarankan menggunakan ikan ya. Orang Manado juga punya tips unik nih. Jadi orang Manado itu juga suka menaruh garpu dan sendok ke dalam air rebusan, karena dipercaya akan meningkatkan suhu sehingga makanan tersebut akan cepat matang. Lalu yang kedua, apabila sudah mendidih atau 3/4 matang dagingnya,
kalian langsung tambahkan pala yang telah ditumbuk atau kalian langsung menggunakan bubuk pala juga boleh, cengkeh, merica, dan juga garam. Untuk garam jangan terlalu banyak ya teman-teman. Disarankan untuk tidak menggunakan terlalu banyak karena nanti akan ditambahkan bawang putih dan bawang merah yang telah digoreng dengan margarin. Jadi kalau sudah ditambahkan garam banyak, nanti ditambahkan dengan margarin akan menghasilkan sup brenebon yang terlalu asin. Yang ketiga, goreng bawang putih dan bawang merah yang telah dipotong-potong kecil dengan menggunakan margarin hingga coklat keemasan di wajan yang berbeda dari sup yang sedang direbus ya. Yang keempat, masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah digoreng tadi ke dalam sup brenebon. Lalu yang kelima, tambahkan juga daun bawang dan seledri ke dalam sup. Yang keenam, alias yang terakhir, apabila kacang merah dan daging sudah matang, berarti kalian sudah boleh mensajikan sup brenebon. Seiring perkembangan zaman, sup brenebon ini juga mengalami inovasi dalam hal penyajian loh. Contohnya saja, kalian bisa menikmati sup brenebon dengan menggunakan mie, yang biasanya kita menggunakan nasi ya. Ada pula rumah makan khas Manado yang menyajikan sup brenebon ini dengan menggunakan bubur khas Manado. Sekian informasi mengenai sup brenebon. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa.